Halo teman-teman, ketemu lagi di Menjahit bersama saya. Hari ini saya ingin menunjukkan tutorial cara membuat masker yang lumayan populer saat ini dari kain seperti biasa. Jadi ini bisa dipakai beberapa kali. Dan yang membuat masker ini unik adalah mempunyai pengikat di kepala sebanyak 4 seperti yang saya punya di sini. Jadi bisa diikatkan 2 kali, jadi bukan hanya diikatkan seperti biasa di telinga. Dan maskernya juga mempunyai pola berlipat, kayak seperti yang kalian lihat di masker saya ini yang sudah jadi. Dan ini proses pengerjaannya juga sebenarnya tidak terlalu rumit. Dan saya akan jelaskan sebentar lagi bagaimana proses pengerjaannya dan bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat masker ini. Semuanya sangat simpel sebenarnya, jadi saya akan jelaskan sebentar lagi. Dan ini kalau kalian lihat juga talinya tidak menggunakan karet, jadi langsung tersambung dengan kain dari maskernya. Jadi tidak ada penambahan karet, jadi benar-benar semuanya hanya material kain saja. Dan ini seperti biasa saya harus bilang kalau ini tidak melindungi kalian dari virus, jadi hanya sebagai pelindung saja. Kalau misalkan kalian ingin memakai ini di tempat umum. Dan di sini saya mempunyai kain katun yang bermotif dan setrika dan klip kertas yang akan saya gunakan sebagai bahan kawatnya nanti. Kalian bisa menggunakan juga kawat dari jenis lain, misalkan kawat yang bisa kalian temukan di dapur misalnya. Tapi saya merasa dari klip kertas ini kawatnya lebih bagus dan lebih kuat. Dan kalian juga bisa membentuk kawat ini dengan lebih baik. Jadi ini saya luruskan seperti ini dan saya singkirkan dulu jarum bentul. Saya juga punya gunting dan penggaris ukur. Dan di sini material dan ukuran yang saya butuhkan. Kalau kalian mencari di internet, banyak sekali cara pembuatan masker yang seperti ini. Dan mereka sudah mempunyai juga ukuran-ukuran yang bisa kalian tulis dan kalian tiru. Jadi di sini saya mempunyai 3 ukuran. Untuk ukuran yang besar dan ukuran yang kecil untuk digunakan sebagai talinya nanti. Dan sebagai penyambung lipatannya. Jadi di sini saya punya ukuran yang besar 17 x 34 cm. Jadi di sini 34 cm-nya itu karena saya ingin melipat bahannya menjadi 2. Ini disebabkan karena kain saya cukup tipis. Jadi saya memutuskan untuk membuat ukurannya lebih besar lagi. Dan ini juga tadi sebenarnya saya mempunyai ukuran yang lebih besar lagi daripada ini, jadi 34 x 34 sebenarnya, tapi saya lipat menjadi 2, lalu saya lipat lagi nanti menjadi 2, sehingga nanti maskernya lebih tebal, jadi seperti ini nanti. Ya, kira-kira seperti itu untuk yang besarnya. Dan ini dia ukurannya 17 x 34. Dan ini adalah material yang kita akan gunakan sebagai penutup tepinya dan sebagai tali pengikatnya. Jadi kalian juga bisa gunakan sebenarnya seperti pita yang ada karetnya. Tapi karena kali ini saya tidak mempunyai material itu, jadi saya menggunakan kain yang sama dari material yang besar tadi. Jadi saya gunakan kain dengan ukuran 2 x 17 cm dan 2 x 90 cm. Jadi yang 2 x 17 ini akan kita gunakan sebagai penutup sisinya. Yang 2 x 90 cm akan kita gunakan sebagai tali pengikatnya. Jadi ini juga tadi kalau kalian lihat di sini saya menuliskan ada 5. Nah, itu 5 sebenarnya adalah ukuran lebarnya. Jadi 2 itu adalah ya ukuran yang sudah terlipat seperti ini yang kalian lihat. Jadi awalnya 5, lalu saya lipat 1 cm dari kiri dan kanan. Seperti ini, lalu sudah saya setrika supaya lebih rapi. Nah, jadi seperti ini kalau saya buka itu 5 cm. Jadi 2 dikali 5 cm dan 17 cm. Yang lalu kalian lipat. Kalian bisa singkirkan itu dulu. Lalu yang kedua juga sebenarnya sama, hanya lebih panjang yaitu 90 cm. Dan lebarnya sebenarnya juga 5, tapi saya lipat kembali 1 cm dari sisi kiri dan kanannya.
Saya mempunyai 2 dari material ini yang kita akan gunakan sebagai tali pengikatnya. Kalau kalian ingin menggunakan pengikat yang lain juga kalian bisa gunakan itu. Hanya kali ini saja saya tidak punya material karet pengikat, jadi saya menggunakan kain yang ada. Nah, setelah saya lipat tadi, hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sudah ada lipatan yang terbentuk karena saya juga tadi sudah setrika kainnya. Dan sekarang kita bisa mengerjakan masker utamanya dulu. Jadi di sini adalah kain yang tadi kita sudah siapkan yang ukuran besar. Dan ini seperti saya tadi bilang, kita akan lipat menjadi 2 kembali. Lalu nantinya akan kita tandai beberapa ukuran. Jadi kita lipat seperti ini dulu. Nah, lalu saya sudah menandai beberapa ukuran di kain ini. Jadi ya nanti fungsinya bisa menjadi sebagai lipatan masker itu. Jadi dari atas ini kalian perlu 3,5 cm. Lalu saya tunjukkan dulu biar lebih pasti. Jadi 3,5 cm. Seperti itu dari atas. Lalu setelah itu kalian akan tandai di sebelah kanan juga. Dan setelah 3 cm kalian punya 3 cm. Jadi nanti kalian akan lipat itu. Jadi saya tunjukkan lagi. Jadi 3,5-nya tadi kalian ambil seperti ini. Lalu kalian bawa ke tanda yang 3 cm tadi. Jadi makanya kalian akan mendapatkan lipatan. Dan setelah itu kalian akan ambil 2 cm. Jadi ini tadi 3, lalu 2, lalu 3 cm lagi. Jadi saya ulangi dulu dengan penggaris, 3,5, 3, lalu 2, lalu 3 cm lagi. Di sini. Lalu kembali 2 cm. Lalu 3 cm kembali. Nah, jadi seperti itu. Kalian beri tanda di kiri dan di kanan. Jadi saya ulangi lagi 3,5. Kalau kalian lihat lipatannya itu ada di 3 bagian, di mana ada 3 bagian yang memiliki 3 cm. Jadi 2 cm, 3 cm, 2 cm, 3 cm lagi. Jadi itu dia ukurannya. Lalu setelah itu kalian bisa, tapi saya zoom dulu ini supaya kalian bisa lihat lebih jelas. 3,5, 3, ini tadi 3, ini juga tadi ada 3, dan di bawah juga ada 3. Nah, ini bisa kalian lipat setelah ini. Jadi kita coba ambil yang 3,5 cm ini, kita bawa ke yang bagian 3 cm. Jadi seperti ini, pastikan ukurannya benar-benar pas dan rapi juga lipatannya. Dan kita bisa tanda ini dulu dengan jarum pentul supaya tidak tergeser lagi lipatannya. Dan sekarang kita lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bawa ke yang 3 cm. Lalu bawa ke 2 cm seperti ini. Nah, kita tandai lagi. Nah, setelah saya tandai dan saya lipat, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat ada lipatan-lipatannya yang mengarah keluar. Kalau saya balik juga sama sebenarnya polanya. Dan setelah kita selesai melipat ini, sebenarnya bisa kita langsung jahit kiri dan kanannya kalau kalian mau. Dan ya, jadi sepanjang sisi ini dan sisi yang satunya lagi bisa langsung kalian jahit supaya nanti tidak terlepas lipatannya itu. Nah, setelah saya jahit tadi, seperti ini hasilnya. Dan kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu kita ambil dulu kain yang tadi kita sudah siapkan yang ukuran 17 cm.
Jadi ini fungsinya adalah sebagai penutup sisi bawah dan atas. Jadi di sisi atas juga akan kita masukkan kawat yang sudah tadi kita siapkan juga. Jadi sepanjang ini kalian bisa potong kawatnya kalau kalian merasa ini terlalu panjang. Jadi terserah kalian saja, atau mau memang sepanjang ini. Yang penting tidak melewati batasan yang ada. Jadi lipatan 1 cm yang sudah tadi kita siapkan. Nah, ini kita taruh di bawah maskernya. Nah, seperti ini. Lalu kawatnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam. Dan lipatannya seperti ini dibawa lagi ke atas maskernya. Jadi nanti terlihat rapi seperti ini. Kita jahit di sepanjang sisi ini. Jadi mengikuti arah kawatnya. Nah, ini dia tadi hasilnya. Sudah saya jahit. Jadi kalian bisa lihat sudah rapi. Dan kita bisa masukkan kawatnya sekarang. Nah, seperti ini. Tentunya bisa juga nanti kalian jahit kembali sisi-sisinya supaya kawatan ini tidak terlepas atau tidak keluar dari maskernya ini. Dan sekarang kita akan lakukan hal yang sama, hanya tidak menggunakan kawat. Jadi bagian bawahnya kita taruh lagi lipatannya. Dan lipatan yang di luar kita bawa lagi ke atas maskernya. Jadi sama rapinya seperti yang di atas. Kita akan jahit juga sepanjang itu. Hanya saja tidak ada kawat. Jadi yang ada kawat itu memang hanya di bagian atas tempat kita menempatkan itu di hidung. Nah, setelah selesai saya jahit, hasilnya seperti ini. Dan ini kita sekarang bisa memasangkan ikatannya yang nanti akan kita pakai sebagai ikatan di kepala. Jadi kita lipat dulu menjadi 2 dan kalian bisa sebenarnya bisa kalian tentukan panjangnya yang kalian mau sesuai dengan lingkar kepala kalian. Jadi lagi-lagi si lipatannya itu kita taruh di bawah masker seperti ini dan lipatan berikutnya kita bawa ke atas masker. Dan kalau kalian merasa panjang dari ikatannya ini terlalu panjang, kalian bisa gunting. Tapi saya rasa 90 cm cukup untuk lingkar kepala saya, jadi lebih baik kepanjangan daripada kurang. Jadi seperti ini kita letakkan. Lalu setelah itu kita akan lipat lagi ke bagian atasnya. Jadi seperti ini, dipaskan dulu. Dan kira-kira sepanjang apa sisi kiri dan kanan yang kalian mau, itu juga bisa kalian atur sendiri. Nah, sekarang kalian bisa jahit di sisi ini. Dan kalian akan juga lakukan di sisi satunya dengan proses yang sama. Pastikan lipatannya juga semua rapi. Nah, seperti ini. Dan ini sudah selesai hasil akhirnya. Jadi memang terlihat rapi. Ini dia tadi. Kalian bisa lipat ini menjadi 2 seperti ini. Kalau kalian mau supaya lebih rapi. Ujung lipatannya ini tidak terlihat semeraut. Dan kalian juga bisa pendekkan talinya. Tapi mungkin saya akan pendekkan sedikit. Baru saya akan lipat seperti itu tadi. Nah, ini maskernya kalau kalian lihat lipatan-lipatannya ini mengarah keluar dan ini nanti akan kalian ikatkan 2 kali di belakang kepala kalian. Jadi maskernya ini kalau kalian lihat sangat rapi dari luar karena kita memakai ekstra lipatan tadi. Sebenarnya kalau kalian balik juga sama saja motifnya. Kalau kalian pakai seperti ini lebih terlihat jelas motifnya. Dan jahitan-jahitannya juga lebih rapi.
Tapi sebenarnya kalau kalian mau balik juga tidak apa-apa, hanya jahitannya ya terlihat lebih sedikit kelihatan. Dan itu dia. Dan lagi-lagi saya harus jelaskan bahwa masker ini tidak menjamin 100% kalian terbebas dari virus atau menjamin bahwa kalian tidak akan sakit, karena masker ini sebenarnya hanya pelindung sekunder saja jika kalian tidak mempunyai masker. Dan ini juga bisa kalian pakai beberapa kali, bisa kalian cuci. Tapi lagi-lagi ini tidak aman untuk semua virus. Jadi hanya sebagai variasi masker saja, dan kalau kalian yang mungkin ingin berlatih cara membuat masker sebagai pemula, mungkin kalian bisa coba ini. Jadi semoga kalian suka dengan video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Menjahit Bersama Saya. Jadi sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya dari Menjahit Bersama Saya. Bye!